Orang jahat adalah pemilik jiwa orang baik yang tersakiti. Ada sebuah ungkapan yang mengatakan bahwa orang jahat pada dasarnya adalah orang baik yang tersakiti. Ungkapan ini mungkin terdengar paradoksal, namun jika kita merenunginya lebih dalam, kita akan menemukan bahwa seringkali kejahatan lahir bukan dari niat buruk, melainkan dari luka batin yang mendalam. Seseorang yang terlihat kejam atau penuh amarah mungkin pernah mengalami luka yang begitu besar sehingga jiwa baik di dalam dirinya terkubur oleh rasa sakit. Artikel ini akan mengajak kita untuk melihat lebih jauh fenomena ini dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi perilaku seseorang. 1. Ketika luka mengubah seseorang, tidak ada orang yang lahir jahat. Setiap manusia dilahirkan dalam keadaan polos, tanpa niat untuk menyakiti orang lain. Namun, kehidupan membawa banyak rintangan, tantangan, dan pengalaman pahit yang bisa mengubah seseorang secara drastis. Seringkali, orang yang tampak jahat sebenarnya pernah mengalami penderitaan yang mendalam. Rasa dikhianati, kehilangan, atau terbuang bisa meninggalkan bekas luka emosional yang sulit sembuh. Luka-luka ini, jika tidak diatasi, dapat merusak cara pandang seseorang terhadap dunia. Ketika seseorang yang pada dasarnya baik hati terus-menerus disakiti, mereka mulai kehilangan kepercayaan pada orang lain dan pada kebaikan itu sendiri. Inilah awal mula munculnya tembok pertahanan dalam bentuk sikap keras, dingin, bahkan kejam. 2. Transformasi jiwa yang terluka. Jiwa yang terluka seringkali mencari cara untuk bertahan hidup, dan sayangnya, tidak semua orang mampu menyembuhkan luka-luka tersebut dengan cara yang sehat. Beberapa orang menutup diri, memendam rasa sakit mereka, dan perlahan-lahan berubah menjadi seseorang yang berbeda dari sebelumnya. Dalam proses ini, jiwa mereka yang dulu baik hati, penuh empati, dan peduli pada orang lain mulai terkikis. Akibatnya, banyak dari mereka yang berubah menjadi jahat, sebagai bentuk perlindungan diri. Mereka berpikir bahwa dengan bersikap dingin atau kasar, mereka bisa melindungi diri dari kekecewaan dan rasa sakit yang lebih besar. Namun, tanpa disadari, mereka justru memperparah luka di hati mereka sendiri dan menyebarkan rasa sakit itu kepada orang lain. 3. Lingkaran rasa sakit yang berulang. Orang yang pernah disakiti, jika tidak mampu memproses dan menyembuhkan luka batin mereka, cenderung menyakiti orang lain. Ini adalah lingkaran rasa sakit yang berulang. Seorang yang dulunya disakiti mungkin melampiaskan rasa frustrasi dan ketidakberdayaan mereka pada orang lain. Dalam keadaan seperti ini, kita melihat bagaimana jiwa yang baik pada dasarnya berubah menjadi pelaku kejahatan, bukan karena mereka ingin, tetapi karena mereka tidak tahu cara lain untuk melindungi diri. Mereka tidak sadar bahwa dengan menyakiti orang lain, mereka sebenarnya hanya memperparah rasa sakit di dalam diri sendiri. Jiwa mereka semakin terkikis, dan luka batin yang mereka alami menjadi semakin dalam. 4. Cara mengatasi luka batin. Tidak semua orang yang disakiti harus berakhir menjadi jahat. Ada banyak cara untuk menyembuhkan luka batin sebelum ia berubah menjadi kebencian dan amarah yang merusak. Salah satu cara terpenting adalah dengan memaafkan. Memaafkan bukan berarti melupakan atau membenarkan kesalahan orang lain, tetapi itu adalah bentuk pelepasan agar kita tidak terus terjebak dalam rasa sakit masa lalu. Mencari bantuan dari orang terdekat, konselor, atau terapis juga bisa menjadi jalan keluar. Ketika seseorang yang telah disakiti dapat menemukan cara untuk melepaskan rasa sakit mereka dan membangun kembali kepercayaan, mereka bisa kembali menemukan jiwa baik di dalam diri mereka. 5. Kasih sayang sebagai kunci perubahan. Seringkali,
Orang yang tampak jahat sebenarnya hanya membutuhkan kasih sayang dan pemahaman. Ketika kita melihat seseorang yang bersikap kasar atau kejam, alih-alih membalasnya dengan kebencian, kita bisa mencoba melihat kebalik sikap mereka. Ada kemungkinan besar bahwa mereka adalah seseorang yang sedang sangat terluka dan membutuhkan perhatian. Kasih sayang dan empati memiliki kekuatan besar untuk meredakan amarah dan kebencian. Dengan memberikan sedikit kebaikan, kita bisa membantu seseorang yang sedang terluka untuk perlahan-lahan kembali menemukan kebaikan dalam diri mereka. Ini mungkin bukan solusi instan, tetapi dengan sabar, kasih sayang bisa menjadi kunci perubahan bagi mereka yang tersesat dalam luka batin. Kita tidak pernah tahu apa yang seseorang telah lalui dalam hidupnya. Orang yang tampak jahat mungkin dulunya adalah orang baik yang pernah disakiti begitu dalam. Jiwa mereka terluka, dan rasa sakit itulah yang mengubah mereka. Namun, dengan kasih sayang, empati, dan kesediaan untuk memahami, ada harapan bahwa setiap jiwa yang terluka bisa kembali menemukan jalan menuju kebaikan. Jadi, sebelum kita menilai seseorang dari luar, ada baiknya kita mempertimbangkan bahwa mungkin mereka adalah orang baik yang pernah disakiti. Sebuah kebaikan kecil bisa menjadi awal dari penyembuhan yang besar.